هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم أدبني ربي فأحسن تأديبي أما بعد. The Honorable, the Principal of SMP Islam Nur El Kolam, Ustaz Abdul Khair Taqiyuddin MPD, the Honorable Pengasuhan Santri of Pondok Pesantren Nur El Kolam, Ustaz Robi Hidayat, although maybe not yet come here, and all teachers of Modern Islamic Boarding School Nur El Kolam, special loving all students of Nur El Kolam. The first, let our praying give to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, this morning we came together here in Nur El Kolam Mosque to speak special for you all before you go home in this year after the last of activity in your study in Nur El Kolam Islamic Boarding School. Secondly, rahmat and salam let's give to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teaching this world from the darkness to the lightness, from traditional era to the modern era. Okay, all student of Nur El Kolam, jadi sebelum antum pulang pada tahun ini di semester kedua, insyaallah nanti antum kembali lagi yang kelas 1 sudah kelas 2, yang kelas 2 sudah kelas 3. Jadi antum mesti harus sudah lebih dewasa, seperti itu. Yang pertama mungkin Ustaz mau berbicara tentang pendidikan, ya. Jadi ada istilah pendidikan, belajar, kemudian pembelajaran dan sebagainya. Makanya di dalam Islam itu ada istilah ta'lim, kemudian tadris, ta'dib, dan tarbiyah. Ta'lim itu sama dengan belajar, ya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Sama dengan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ajaran kepada Adam tentang nama-nama yang ada di dunia ini. Sehingga kemudian Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan khalifah. Khalifah itu sama dengan pemimpin yang ada di dunia ini, yang kemudian diwariskan kepada kita semuanya, manusia, ya, umat manusia. Yang terakhir adalah umat Rasulullah Muhammad SAW.
Jadi belajar itu adalah perubahan yang ada dirinya, yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya sudah tahu menjadi lebih tahu, yang tadinya sudah lebih tahu kemudian menjadi terampil. Itu namanya belajar. Fadel tadinya tidak tahu bahasa Arab, kemudian sekarang tahu. Kemudian sekarang setelah tahu, gak cuma sekedar tahu, tapi ternyata bisa ngomong bil fasih, dengan fasih. Kif'al ya Nabil, alhamdulillah khair. Tadinya gak bisa. Al-an huwa yabhab litakallam bil lughatil arabiyyah. Dia sekarang udah pintar ngomong bahasa Arab. Yang tadinya tidak bisa kemudian menjadi bisa, yang tadinya sudah bisa kemudian menjadi terampil. Ini yang disebut dengan ta'lim atau belajar. Makanya di pondok ini mesti harus ada seperti itu. Jadi harus ada perubahan. Jangan sampai lama-lama di pondok, pulang sarua wae sing awalna sama saja dengan awalnya, itu percuma. Ya. Jadi harus ada perubahan pada diri antum semuanya itu. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan tadris, darosa yudarisu tadrisan. Tadris itu sebenarnya juga sama dengan ta'lim, ya, yakni pembelajaran yang ada di dalam kelas itu, gitu ya. Jadi antum menerima pelajaran dari ustadz, dari ustazah di dalam kelas, antum belajar dengan baik, itu juga disebut dengan tadris, seperti itu. Ya, makanya pelajaran yang ada di kelas itu namanya darsun, ya, pelajaran, gitu. Ya. Indana mawjud darsain namanya. Kita mempunyai dua pelajaran. Al-awal ulumuddin, watsani ulumul umumiyah. Yang pertama adalah pelajaran agama. Di sana ada usuluddin, fikih, tauhid, tafsir, hadis, wa ghairuha, gitu ya. Itu namanya ulumuddin, itu namanya darsun fil fasl, gitu. Kemudian yang selanjutnya ada juga pelajaran umum, ulumul umumiyah, gitu. Ya, ada PPKN, ada matematika, ada IPA dan sebagainya, seperti itu. Ya, itu semuanya harus dipelajari oleh kita, gitu. Maka hadisnya mengatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi, mencari ilmu itu fardhatun, sangat fardu. Jadi fardhatun sama dengan sehotnya di situ disebut dengan sehot mubalaghah. Jadi sangat fardu, gitu kan? Jadi kalau antum tidak mencari ilmu itu dosa. Maka hukum mencari ilmu itu ada dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu adalah wajib bagi setiap individu. Jadi wajib, siapapun orangnya itu wajib. Contohnya apa? Belajar ilmu fikih, gitu kan? Itu wajib. Ya. Jadi kita dosa kalau kemudian kita mau wudu tapi tidak tahu ilmunya. Kalau tidak belajar, maka belajar wudu itu menjadi wajib. Kita juga dosa kalau kita mau sholat tidak tahu ilmunya, maka belajar sholat itu menjadi wajib, fardu ain.
Ya, likulliman, untuk setiap orang itu wajib begitu. Jadi jangan sampai kemudian ngapainlah belajar sholat, kenapa tidak menghasilkan? Lebih bagus saya belajar ilmu bangunan, nanti saya menghasilkan. Ngapain saya belajar wudhu, tidak menghasilkan? Lebih bagus saya belajar ilmu kedokteran, nyuntik sekali langsung dapat duit. Masya Allah, gitu ya. Itu tidak seperti itu, gitu kan? Iya, makanya perlu dipelajari. Belajar ilmu tauhid itu wajib. Takut kalau tauhid antum keberangsak kemana-mana, begitu ya. Kemudian yang kedua, belajar ilmu itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jika sudah ada yang mengerjakan salah seorang di antara kalian di daerah itu, maka muslim yang lain itu kewajibannya sudah gugur. Itu namanya fardu kifayah. Contohnya apa fardu kifayah? Ngurusin mayat, itu fardu kifayah. Kalau belajar ilmu kedokteran itu fardu kifayah, ya kan? Kalau semuanya tidak belajar itu dosa. Tapi kalau sudah ada yang belajar, maka muslim yang lain yang tidak belajar tidak dosa. Seperti itu, ya. Itu namanya fardhatun ala kulli muslim, atas siapa yang merasa dirinya itu Islam. Dalam bahasa Arab, kalau di dalamnya sudah ada muslimun, muslimatun muncul kan? Ada di dalamnya. Tapi kalau disebut muslimatun, muslim belum tentu masuk di dalam. Itulah bahasa Arab, gitu ya. Ya makanya penting antum mengetahui kaidah bahasa Arab. Inilah yang disebut dengan tadris, ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu adalah tarbiyah. Kama rabbayani shaghira. Apa yang disebut dengan tarbiyah atau pendidikan? Itu loh, bapak antum, ibu antum, mendidik antum itu adalah pendidikan. Coba bapak antum itu minta dibayar enggak mendidik antum? Enggak. Ibu antum itu minta dibayar enggak mendidik antum? Enggak. Bahkan kecil-kecil itu dulu, masih teringat gak itu Kinan? Ketika kecil itu pernah kencing di pangkuan ibunda. Teringat? Benar. Saya mau udah gak teringat. Ya. Tapi pernah gak itu kencing di pangkuannya bundanya, di pangkuannya mamahnya? Pernah. Tapi mamahnya, dasar kamu anak jelek, kencing di sini, gak pernah bilang begitu kan? Pasti ibunya, ya Allah, nah kencing di sini, mudah-mudahan Kinan menjadi anak yang soleh. Seperti itu ibunya. Tidak marah, malah senang dan kemudian mendoakan. Itu yang namanya tarbiyah. Bapak antum P7, tahu P7? Pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Demi antum, agar supaya Nabil belajarnya lancar, agar supaya Faiz belajarnya tekun, tidak ada tagihan, maka kemudian saya harus belajar cari nafkah demi anak saya, agar supaya menjadi anak yang soleh dan solihah, begitu. Yang seperti itu yang disebut pendidikan. Sedih sekali, ya, ketika ayahnya bagus, melihat bagus itu nakal. Ketika ayahnya mail, melihat mail itu waduh tawuran, waduh berantem sama temannya di luar, waduh ngetrek. Sedih.
mamahnya Mail itu, gitu kan? Ya Allah, anak saya Mail. Kenapa kamu dipondokkan di Nur El-Qolam masih ngetrek begitu? Umpamanya itu pasti sedih sekali. Seperti itu ya. Itulah yang disebut dengan kama rabbayani shaghira. Sebagaimana aku telah mendidikmu nak di waktu kecil sampai besar, saya tidak perlu bayaran. Saya bangga ketika kamu menjadi anak yang soleh. Saya bangga ketika kamu menjadi anak yang sukses. Seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan pendidikan, tarbiyah, gitu loh. Ya, makanya Ustaz pernah dengar itu Pak Kiai Hasan Abdullah Sahal Kiai Gontor itu ketika mengatakan di pondok ini adalah mengkader santriwan dan santriwati agar supaya punya mentalitas pendidik, katanya begitu. Silakan kamu jadi presiden tapi tetap jiwanya pendidik. Silakan kamu jadi bupati tapi tetap jiwanya pendidik. Silakan kamu jadi gubernur tapi tetap jiwanya pendidik. Masyaallah, luar biasa. Jadi di pondok ini adalah mencetak edukator para pendidik seperti itu, agar supaya antum punya jiwa pendidik. Makanya nanti di rumah itu mesti harus punya jiwa itu. Sama adiknya, sini deh diajari ada pelajaran apa umpamanya, pelajaran ikro nih diajari, itu namanya jiwanya pendidik. Dek, kalau makan jangan sambil berdiri, tidak boleh duduk, ya. Kalau minum juga jangan sambil berdiri, dek, duduk. Itu namanya apa? Jiwanya pendidik. Dek, jangan kesana, nanti takut ketabrak motor, makanya. Dek, jangan ke situ-situ, itu ada jurang. Kalau lagi main nanti, gitu kan? Itu namanya jiwanya pendidik. Maka di pondok ini harus ada itu nilai-nilai pendidikan. Jangan sampai kemudian itu tidak ada, ya. Jadi saling tolong menolong, saling ingat mengingatkan, saling bantu membantu itu penting. Ini namanya siapa, lupa saja Ustaz. Ini yang kecilnya kayak Ustaz ini, Rakil, gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan Rakil menjadi anak yang soleh. Kita doakan mudah-mudahan Rakil menjadi anak yang sukses. Ya, umpamanya Rakil sandalnya hilang itu. Satu sandalmu hilang, kata Fadil. Iya. Sudah nggak apa-apa nih. Saya punya sandal satu lagi, pakai lagi. Luar biasa itu Fadil. Ya, walaupun seperti itu cita-citanya mau jadi TNI, gitu kan? Ya, kalau wajahnya itu seperti orang New Delhi, tapi hebat hatinya, ya kan? Iya, makanya jangan lihat wajahnya, tapi lihat hatinya. Seperti itu, luar biasa. Jadi inilah yang disebut dengan pendidikan yang ada di pondok. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Kemudian yang terakhir adalah ada yang disebut dengan ta'dib. Ta'dib itu apa namanya? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Didiklah aku wahai Rabbku dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi gimana? Jadi ketika antum sudah dididik dengan baik, ada taklim, ada tadris, ada tarbiyah, maka nanti akan memunculkan apa yang disebut dengan akhlak. Begitu.
Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, "Bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Seperti itu. Jadi kalau orang itu sudah pintar, kalau orang itu sudah alim, ya, maka kemudian samratul ilm huwa al akhlak. Jadi buah daripada ilmu itu adalah akhlak. Gitu. Masya Allah, dia itu ramah, gitu. Masya Allah, dia itu sering membantu. Masya Allah, dia itu sangat peduli. Masya Allah, dia kalau ketemu terus senyum. Gitu ya. Itu yang disebut dengan apa? Akhlak. Akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Seperti itu. Iya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan al-amin. Artinya adalah dapat dipercaya. Seperti itu. Anak-anakku semuanya, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Qalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendidikan, termasuk pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Nurul Qalam. Gitu. Maka antum harus mempunyai cita-cita yang ada di dalam hadis ini. Gitu ya. Yang sering kadang-kala Ustaz sampaikan ke antum. Apa itu? Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamsan. Kun aliman, jadilah kalian orang alim. Orang alim. Alim. Alim itu artinya orang yang berilmu. Iya, bentuknya bentuk apa itu? Isim fa'il, alim. Jamaknya ulama, alim, ulama. Ya. Jamaknya adalah ulama. Artinya adalah orang yang berilmu. Kata hadis Rasulullah, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ya. Jadi ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau kalian ingin menjadi pewaris nabi, ya jadilah orang pintar. Jadilah orang alim. Seperti itu. Tapi alim yang bagus, alim yang mau memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, alim yang mau berjuang demi kebaikan, bukan alim yang penjilat. Gitu ya. Iya. Makanya katanya kiai itu ada beberapa sebutan. Ada kiai tutur, ada kiai tandur, ada kiai sembur, ada kiai catur. Iya. Kiai tutur itu orang alim atau kiai yang suka ceramah kemana-mana. Ya, iya. Seperti Ustadz Adi Hidayat suka ceramah kemana-mana. Seperti Ustadz Abdul Somad suka ceramah kemana-mana. Kalau di Serang ini juga banyak ya orang-orang atau ulama-ulama yang suka ceramah di mana-mana. Nah, itu namanya kiai tutur katanya. Kemudian yang kedua, kiai tandur. Kiai tandur itu kiai yang duduk saja di pondok ngurusi santri, ngajar, ngawulang, ngedidik, gitu kan, mengarahkan santri. Itu namanya kiai tandur. Tidak pernah mau kemana-mana. Seperti itu. Kenapa? Saya takut terbengkelai santri saya, jadi lebih bagus saya ngurusi santri daripada saya ceramah kemana-mana. Seperti itu. Ini namanya kiai tandur. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kiai sembur.
Ada kiai yang suka jualan jampek-jampek, gitu ya? Iya, ahli hikmah dia. Ya. Kalau ada orang kesurupan datang ke dia, dikasih doa, kemudian sembuh. Kalau ada orang yang putus cinta datang ke dia, dikasih jampek-jampek, kemudian sembuh. Kalau ada yang kesulitan dagang datang ke dia, dikasih jampe-jampe, kemudian laris dagangannya. Ya kan? Kalau ada yang mau nyalek, sulit suaranya, datang ke dia, kemudian dikasih jampe-jampe, kemudian calegnya jadi. Ini namanya kiai sembur. Bukan semur, kalau semur mah semur daging. Kemudian yang keempat adalah disebut dengan kiai catur. Kiai catur itu adalah kiai yang suka terjun di dalam dunia politik. Kiai ngurusin partai, kiai ngurusin ya politik lah begitu. Seperti itu ya. Iya. Yang bagus itu yang bagaimana? Yang bagus adalah alim itu tadi yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Maka ada ulama yang disebut dengan ulama dunia akhirat. Dia akan masuk surga dengan ilmunya, dia akan masuk surga dengan perjuangannya. Karena apa? Di dunia itu betul-betul berjuang demi agama. Ya makanya ada kiai-kiai yang betul-betul tasawuf ya, puasanya luar biasa, wiridnya luar biasa, tidak hubung dunia. Ini alim yang seperti itu, itulah yang mungkin akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti dulu katanya siapa? Abu Dimyati ya. Iya, itu kalau ada seseorang yang mungkin ada maksud-maksud tertentu kemudian kasih duit, mohon maaf duitnya dibawa pulang lagi saja. Seperti itu. Karena apa? Karena tidak hubung dunia, betul-betul ke Allah itu luar biasa. Ini yang disebut dengan ulama di dunia wal akhirah. Tapi ada ulama bisu, ada ulama yang tidak bagus. Seperti itu ya. Yang ulama dengan dalilnya untuk mencari duit, dengan kepandaiannya untuk mencari kekuasaan. Seperti itu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena selain Allah. Inilah yang tidak bagus ya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditakdirkan menjadi orang alim, maka jadilah orang alim yang mau memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alim. Jadi orang alim itu enak karena apa? Warasatul anbiya, itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi kalau kita jadi orang bodoh kan gak mungkin menjadi pewarisnya nabi, begitu kan? Maka harus menjadi orang alim. Ya kan? Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Beda. Begitu ya? Iya, makanya ilmu itu anfa'u minal mal. Ilmu itu lebih bermanfaat daripada harta. Kalau harta kita mesti harus jaga, tapi kalau ilmu menjaga kita, itulah bedanya. Ya, maka lebih bagus antum berbekal ilmu daripada berbekal harta. Karena apa? Dengan ilmu kita bisa mencari harta, begitu. Walaupun dengan harta kita juga bisa mencari ilmu, seperti itu, ya. Tapi lebih bagus kita
cari ilmu, insya Allah nanti harta akan mudah kita kuasai. Yang kedua adalah muta'alim, seperti antum ini belajar ini muta'alim, derajat yang kedua, gitu kan? Bawa pulpen, bawa buku, kemudian nanti muhadharah, kemudian nanti munaqasyah, kemudian nanti syawir dan sebagainya. Ini namanya muta'alim. Ya, ada UTS, ada UAS, ada ujian akhir, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mustami. Mustami itu adalah orang yang belajar seperti pengajian bapak-bapak itu, pengajian ibu-ibu. Ya, ada nggak UTS-nya Bu? Besok kita UTS ya, nggak ada. Pengajian bapak-bapak, besok kita ujian akhir kan nggak ada, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah muhib, orang yang senang terhadap orang yang mencari ilmu. Gitu ya, jadi senang dia mencari ilmu, gitu kan? Apa namanya? Dia biayai, gitu kan? Walaupun dia itu sudah tidak bisa mencari ilmu. Orang-orang tua yang hartanya banyak, gitu kan? Dia sedekahkan, dia wakafkan hartanya kepada jalan Allah, terutama kepada orang-orang yang lagi menuntut ilmu. Seperti itu. Anak-anakku semuanya, para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nur El Qolam. Jadi itu mungkin hal yang perlu Ustaz sampaikan kepada antum semuanya. Kemudian yang selanjutnya, tolong nanti di rumah, jadi paling enak, paling selamat memang hidup di pondok. Kalau di rumah biasanya sholat jamaah juga ditinggal, baca Quran juga ditinggal, gitu ya. Pergaulan yang baik juga ditinggal, itu di rumah. Kenapa? Karena ternyata manusia itu harus dipaksa. Allahumma paksakeun, gitu ya. Jadi harus dipaksa. Ya, sama dengan Ustaz, nanti kalau antum sudah tidak di pondok, mungkin sholat bangunnya nggak disiplin, gitu ya. Iya, tapi itu kan tetap harus disiplin. Ya, Ustaz itu kalau jam 4 itu mesti alarmnya harus bunyi. Dalam keadaan berat maupun sakit dan sebagainya, saya harus bangun. Sholat qiyamul lail itu penting sekali. Ya, antum harus istiqomah walaupun cuma 2 rakaat, gitu ya. Karena kata maqalah itu al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu adalah lebih bagus daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan, begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin menjadi orang sukses, amalkan sesuatu yang baik dan dawamkan. Insya Allah itu akan menolong antum nanti dalam hidup antum. Seperti itu ya. Contohnya apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail itu penting sekali, ya, agar supaya bisa mengarahkan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Makanya di rumah coba, orang tua antum belum bangun, antum jam 4 udah bangun, sholat tahajud, sholat hajat dan sebagainya, ya. Habis itu sholat witir, habis itu ke masjid, sholat qobliyah, kemudian ikut berjamaah pulang baca Quran. Masya Allah, Kina, luar biasa kamu setelah mondok di Nur El Qolam pasti. Tapi kalau kemudian di rumah tidur saja, sholat subuh jam 7, usolli fardol subuh dan duha, gitu ya. Kok kamu jadi begitu ya setelah mondok di Nur El Qolam? Gitu ya. Nah itu, oleh karena itu coba tolong ya Ustadz minta didawamkan nanti di rumah hal-hal yang baik, zikir didawamkan, baca Quran didawamkan, ngomong yang baik-baik, ya. Jangan sampai kemudian keluar omongan yang tidak baik, begitu. Pokoknya berbuatlah baiklah, insya Allah tidak tersesat. Tersesat yang baik itu lebih bagus daripada tersesat yang buruk, gitu ya. Iya, itu seperti itu. Itu penting sekali
dengarkan oleh antum agar supaya nanti di rumah itu orang-orang itu pada iba melihat antum. Masya Allah, hebat sekali ini santri Nur El Kolam. Ya, itu tetangga saya mau daftarkan deh di Nur El Kolam. Karena apa? Antum ini publikasi. Setiap antum ini adalah brosur. Setiap antum ini adalah spanduk. Setiap antum ini adalah ya brosur online. Gitu ya. Iya. Pokoknya tunjukkan akhlak yang mulia, tunjukkan perubahan yang baik ya. Sebelum dan sesudah di pondok pesantren Nur El Kolam. Masya Allah. Itu ya. Pergaulannya juga demikian. Yang biasanya rakil itu bergaul dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sekarang luar biasa bergaulnya sama teman-teman yang soleh. Iya, jangan. Ya Allah, saya kemarin juga lihat itu si Adam tuh. Adam sudah pakai motor ngetrek, udah ngerokok lagi, ya Allah. Gitu ya, nepuk dada itu sekarang. Jadi kalau sudah keluar begitu ya, anak-anak kita soleh kalau di pondok, tapi kalau keluar nggak tahu, iya ya, maka bersyukurlah kita hidup di pondok ya. Ustaz mohon keluar itu bergaulah dengan orang-orang yang bagus, bergaulah dengan teman-teman yang baik, karena di dalam ta'lim disebutkan kalau engkau bergaul dengan orang yang tidak bagus, itu ibaratnya adalah ular berbisa. Kalau gigit membahayakan, kalau gigit sakit, karena ular berbisa ini. Iya, makanya jangan deketi itu ular berbisa. Iya, karena pasti itu akan mempengaruhi sekali, gitu ya. Makanya kalau lihat orang itu bagus atau tidak, lihat aja temannya bagus gak. Kalau temannya bagus, dia pasti orang bagus. Tapi kalau temannya tidak bagus, jangan harap dia jadi orang bagus. Maka bergaulah dengan teman-teman yang bagus. Ya, ini penting. Aku semuanya para santriwan dan santriwati. Kemudian naik motor, silakan naik motor, tapi jangan ngetrek. Naudzubillah lagi ketika ingin pakai minuman, ya kan? Naudzubillah lagi kalau umpamanya berantem. Naudzubillah lagi ketika kalian pakai sajam. Apa itu sajam? Nah, itu dia. Masya Allah. Makanya kita berdoa semua santri yang ada di Nur El Kolam, ya, diberikan hidayah oleh-Mu ya Allah. Amin. Ditunjukkan oleh-Mu ya Allah. Amin. Diarahkan ke jalan yang baik oleh-Mu ya Allah. Amin. Tetap istiqomah menjalankan kebaikan seperti di pondok ya Allah. Amin. Berilah mereka kekuatan untuk senantiasa berakhlakul karimah ya Allah. Amin. Berilah mereka kekuatan untuk senantiasa beribadah seperti di pondok ya Allah. Amin. Berilah mereka kekuatan untuk berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Amin. Berilah mereka